Ya, oke, kembali lagi bersama saya. Jadi kita lanjut belajar tentang RPC. Jadi kita lanjut belajar tentang RPC menggunakan gRPC. Jadi kalau video sebelumnya Anda sudah belajar Hello World, belajar request response, menambahkan metode. Kali ini kita akan belajar agak sedikit lebih naik lagi ya. Oke, mari kita simak videonya ya. Nah, oke, jadi di latihan kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Jadi kalau Anda yang belum lihat video sebelumnya, sebaiknya lihat video sebelumnya ya, biar Anda agak paham urut-urutannya ya. Dan ada beberapa kode yang saya gunakan dari kelanjutan dari kode sebelumnya ya. Oke, mari kita masuk ke kodenya ya. Ya, yang pertama adalah kita pengen mengubah protofilenya ya, protofilenya. Kita pengen semacam membuat lagi sendiri ya protofilenya. Jadi di sini kalau kemarin parameternya hanya satu dan responnya juga hanya satu, kita coba rubah sedikit ya. Jadi supaya Anda ada bayangannya. Nah, oke, supaya ini agak berbeda, ini protonya saya simpan sebagai nama berbeda ya, saya save as. Saya kasih contoh misalnya, ini misalnya kita mau pakai gunakan untuk hitung luas misalnya ya. Hitung luas proto ya. Ya, oke. Sementara ini tidak perlu saya hapus supaya Anda nggak bingung ya. Jadi ini saya hanya lanjutkan aja. Jadi contoh misalnya di sini saya membuat satu metode yang baru. Sini ya, saya tulis ya. Nah, contoh kita pengen membuat sebuah metode karena belajar ya, kita belajar menghitung misalnya luas persegi panjang misalnya. Jadi agak unik. Jadi yang menghitung luas persegi panjang nanti server ya. Jadi kita hanya memberikan parameter, masukkan input, kemudian si servernya akan melakukan perhitungan. Hasilnya nanti dikembalikan kepada kliennya. Oke. Kemudian supaya kita belajar, ininya saya ganti ya. Ininya adalah bukan lagi hello request. Ini saya buat misalnya membuat lagi yang baru ya. Misalnya adalah dengan luas request ya misalnya. Karena ini format request. Ya, kemudian ini tipenya saya rubah. Ini saya rubah menjadi int32. Berarti ini panjang. Jadi ini jadi entry-nya, jadi masukan ya. Jadi nanti ini variabel masukannya ada beberapa ya. Ada panjang dan lebar. Oke, berarti lebarnya sesuai nomor indeksnya ini saya kasih nomor 2 ya. Oke. Berarti ini saya ganti ya. Yang ini inputannya adalah menggunakan request ini ya, request. Jadi ini seolah-olah format requestnya ngikuti ini. Oke. Kemudian untuk reply-nya, contoh ya, ini saya pakai ini, menggunakan ini, saya gunakan di sini. Ya, untuk reply-nya di sini saya menggunakan sama ya, hanya saya bedakan dengan luas. Dan perhatikan di sini saya menggunakan dua data juga ya. Di sini tidak hanya message-nya aja. Nah, kemudian berarti ini saya ganti luas ya. Jadi nanti kurang lebih ya, jadi nanti di sini saya jelaskan ya. Jadi di sini request. Jadi request dengan parameter masukan ini panjang dan lebar. Hasilnya returnnya dengan mengembalikan ini ya, message-nya mungkin ini berhasil atau tidak, dan hasil perhitungannya luas ya. Oke, ini baru menentukan format tipe datanya ya. Oke, ya berarti di sini kita akan tambahkan di bagian server. Berarti ini saya copy ya, karena kita pengen membuat yang baru. Oke, saya copy karena ini protonya beda ya. Supaya membedakan ini saya kasih pakai labeling 2 semua ya, ini 2. Oke. Berarti ini saya ganti ya. Ini saya ganti hitung luas ya, sesuai dengan namanya. Hitung luas.proto. Paket definisi saya kasih nomor 2. Nah, ini saya ganti 2 ya. Protopad 2. Ya, kemudian ini saya ganti. Ini saya ganti dengan misalnya luas.proto ya. Oke. gRPC load package definition. Packet definition ada packet definition 2. Sorry, ini salah ya.
Dan ini sesuai dengan namanya, nama package di sini. Ini nama package-nya masih pakai Hello World, jadi sementara ini juga sama ya. Masih menggunakan Hello World ya. Nah, kemudian baru di sini kita membuat ininya, functionnya. Kita buat ya, function sesuai dengan nama tadi. Di sini kita tadi kasih nama luas persegi panjang ya. Kita ikutin aja ya. Luas persegi panjang, call, callback ya. Oke, kurung buka, kurung tutup, standar ya. Nah, bagian di sini ya, ini bisa Anda pecah atau bisa Anda lakukan di sini semua juga boleh. Artinya proses perhitungan dilakukan di sini dan nanti hasilnya langsung dikembalikan juga bisa di sini ya. Ya, cara pertama saya menggunakan cara yang standar dulu ya. Jadi saya pecah dalam sebuah fungsi lagi. Jadi saya menggunakan fungsi ini. Di sini misalnya saya kasih nama fungsi hitung persegi panjang misalnya ya. Nah, baru di sini Anda mendefinisikan fungsinya ya. Ya, contoh misalnya function sesuai dengan nama fungsi ini ya, fungsi hitung persegi panjang. Nah, di sini saya ganti misalnya nih parameter misalnya ya. Oke. Nah, di sini yang menarik ya. Di sini Anda harus definisikan dulu ya, var luas ya. Ini variabel hasilnya nanti mau kita simpan di sini. Bahwa luas ini adalah diambil dari parameter dot. Diambil dari mana? Dari sini ya. Karena tadi kita sudah mendefinisikan ini panjang sama lebar ya. Parameter panjang dikali parameter dot lebar ya. Oke. Nah, setelah dihitung kita harus mengembalikan dong karena ini kan callback ya. Fungsi hitung ya. Kita harus returnkan sesuatu. Nah, cara returnnya agak unik. Sedikit panjang, saya copas dulu ya. Ya, saya copas dari sini dulu. Oke. Jadi di sini hasilnya ya, atau saya tulis result juga boleh ya. Result berarti biar konsisten, berarti di sini adalah result. Oke. Jadi Anda ingat-ingat tadi returnnya apa? Di sini returnnya harusnya adalah message sama luas ya. Jadi kita ikutin aja ya. Berarti di sini message dan ini adalah luas. Oke. Variabelnya dari mana? Ya, variabelnya kita ambil di sini misalnya ya. Atau ini biar berbeda, ini adalah saya ganti ya biar Anda nggak bingung ya. Luas hasil hitung ya misalnya ya. Oke. Luas hasil hitung. Berarti di sini saya ganti ya. Ini adalah luas hasil hitung. Oke. Message-nya misalnya tadi ya, simpel aja misalnya kita kasih nama. Oke. Nah, inilah bagian untuk servernya ya. Anda sudah mulai paham. Jadi saya ulang lagi. Di sini berarti callback memanggil fungsi ini di mana parameter masukannya yang ini ya, call.request. Jadi kalau Anda lihat call request itu ada dua parameter ya, panjang dan lebar, dan dua-duanya mau saya gunakan, parameter panjang dan parameter lebar. Hasilnya nanti saya kembalikan dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk array ya, dalam bentuk array seperti ini. Oke. Message luas dan di return seperti ini. Oke, sekarang tinggal bagian memanggilnya. Oke. Di sini ada ketinggalan bahwa fungsi ini belum kita daftarkan di sini ya. Nah, belum didaftarkan kan? Berarti ini harus kita daftarkan dulu di add service ya. Oke. Di sini kita daftarkan menggunakan ini ya, luas persegi panjang. Oke. Sini udah bisa ya. Anda sudah kebayang ya. Nah, di bagian klien Anda tinggal copy aja ini, yang ini kita copy. Oke. Nah, ininya nama metodenya seperti ini ya. Tadi nama metodenya ini kan ya. Berarti saya samakan kan, seperti itu ya, luas persegi panjang. Berarti ini saya panggil luas persegi panjang. Nah, yang harus hati-hati ini parameternya. Ini kan parameter masukan kan. Kalau yang di contoh sebelumnya parameternya cuma 1, di sini parameter masukannya adalah 2 ya, panjang dan lebar. Berarti ini juga harus Anda ganti. Ini panjang, nanti ada lagi koma lebar. Itu dua value-nya. Nah, karena tadi mintanya int integer, berarti dalam angka ya. Oke, sementara kita kasih hardcode dulu ya. Kita kasih nilai misalnya contoh 50, lebar 10 ya. Nah, di sini hasilnya bisa kita kembalikan ya. Hasilnya bisa mau kita keluarkan dua-duanya ya. Misalnya respon message sama hasil luasnya ya, hasil luasnya. Berarti di sini bisa Anda lihat di sini adalah yang ini ya. Ya. Berarti ini adalah respon luasnya. Oke. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi ini agak unik.
karena ini cuma contoh ya, jadi seolah saya ingin melakukan perhitungan luas persegi panjang, tetapi yang mengerjakan adalah server ya, yang mengerjakan adalah server. Oke, jadi bayangkan misalnya ini adalah sebuah proses yang rumit atau proses yang sangat membutuhkan resource, butuh memori dan CPU besar, nah, di mana nanti yang run adalah server. Jadi nanti klien hanya terima hasilnya saja ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba. Nanti kalau error kita betulkan. Nanti kalau langsung berhasil berarti itu berita bagus ya. Oke, kita coba ya. Ya, pertama kita coba run servernya dulu. Kalau ada error kita langsung benerin ya. Oke, sementara belum ada error ya. Dan sekarang kita coba run bagian kliennya. Oke, sementara ini nggak usah ya. Kita menggunakan fungsi ini ya. Oke, kali ini kita error nggak apa-apa. Ini buat pembelajaran kita. Ya, jadi kesalahannya ada di sini ya. Jadi kesalahannya ada di sini. Bisa Anda lihat sini masih menggunakan proto. Ini kita ubah menggunakan luas proto ya. Oke, kita coba cek lagi. Ya, di bagian kliennya ini juga harusnya luas proto ya. Luas proto. Dan kemudian di sini inilah nanti perhitungannya. Perhitungan luas persegi panjangnya ada di sini ya. Anda boleh ketikkan seperti ini. Hasilnya kita report dalam dua ya, hasil respon message, dan ini adalah luasnya ya. Oke, kita coba hasilnya lagi ya. Di bagian kliennya ini juga harusnya luas proto ya, luas proto. Dan kemudian di sini inilah nanti perhitungannya, perhitungan luas persegi panjangnya ada di sini ya. Anda boleh ketikkan seperti ini. Hasilnya kita report dalam dua ya, hasil respon message, dan ini adalah luasnya ya. Oke, kita coba hasilnya lagi. Oke, servernya udah running. Kemudian ini saran bagian kliennya. Ya, sudah berhasil ya. Jadi di sini hasilnya oke dan luasnya 500 ya. Dan prosesnya sebenarnya dia akan seolah request ya, request perhitungan, di mana perhitungan dikerjakan di bagian server ya. Oke. Kalau tidak percaya kita rubah angkanya misalnya dengan contoh nilai yang lain ya. Misalnya berapa? 50 sama 60 ya. Harusnya hasilnya adalah 3000 ya. Kita coba run lagi ya. Ya, coba kita run lagi. Oke. Nah, hasilnya benar ya, 3000 ya. Jadi panjang dan lebar yang dilempar atau di request atau yang dikirimkan ini juga sudah diterima di server ya. Ya oke, kalau saya jelaskan dalam bentuk diagram kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita seperti membuat sebuah remote method ya. Remote method yang ada di server, yaitu kita tulis dengan luas persegi panjang. Nah, kemudian di sini ada request, di mana yang diminta adalah dua parameter ini ya. Jadi dia seolah memberikan atau melempar parameter panjang dan lebar. Jadi kita merequest dengan sebuah parameter ya, ada panjang dan lebar. Jadi ini selain memanggil metode, dia juga mengirimkan nilai atau parameter yang dikirimkan juga ke metode ini. Nah, selanjutnya nanti si server akan melakukan perhitungan luas persegi panjang. Nah, hasil perhitungannya nanti dikembalikan. Nah, ini Anda ingat ya, kembalikannya dalam bentuk menggunakan dua format ini ya, dua parameter ini ya, dua parameter yaitu message dan luas ya. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk protonya kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk request menggunakan luas request ya protonya ya. Sedangkan untuk reply ini menggunakan luas reply ya. Nah, kita bandingkan ya sama hasil latihan yang sebelumnya. Nah, inilah proto filenya, di mana ini luas request. Parameternya ada dua ya, yaitu panjang dan lebar. Dan ini juga luas reply ya. Luas reply juga menggunakan dua parameter, yaitu message dan luas. Kalau cuma satu boleh nggak? Ya boleh, karena mungkin kita hanya membutuhkan luas saja ya. Ini dicontohkan supaya kita mencoba menggunakan kalau mengembalikan dua parameternya. Oke. Nah, oke, dengan demikian Anda sudah paham bagaimana cara menggunakan gRPC, terutama menggunakan Node. Jadi mungkin ke depan Anda sudah bisa terbayang ya bagaimana mendesain sebuah service atau API menggunakan gRPC ya. Jadi kurang lebih konsepnya adalah memanggil metode yang ada di server ya. Oke, demikian dulu video materi gRPC kali ini. Kita sambung di video selanjutnya ya.